Baik, Nusa Dhamma TV, sampai di segmentasi terakhir Manage Your Mind kali ini tentunya masih kita bahas mengenal kematian untuk menambah kebijaksanaan bersama dengan Samanera Satya-Seno. Baik, Samanera, tadi kita membahas tentang kemudahan. Bagaimana kita tidak ya tadi kenapa kita tidak boleh melekat pada kemudahan? Mengapa kita tidak boleh melekat kepada kemudahan? Ya, jadi pada dasarnya kemudahan itu sendiri adalah penyebab penderitaan kita. Ibu tahu kenapa banyak orang yang depresi, kenapa banyak orang yang stres. Ibu tahu? Ya. Karena kesulitan dia. Nah, karena dia menemukan kesulitan dalam hidupnya. Ketika menemukan kesulitan pada hidupnya, kenapa dia langsung down atau depresi? Karena dia melekat pada kemudahan. Dia berharap, dia mempunyai keinginan keras. Saya ingin mudah. Ketika UAN, saya inginnya atau UNAS, saya inginnya soalnya mudah. Tapi yang saya dapat soalnya sulit. Saya langsung stres di situ. Karena ya saya melekat pada kemudahan ini. Kemudahan ini adalah penyebab utama dari kita tidak bisa menerima kesulitan yang ada. Jadi makanya ini harus, kalau segera sih, ya kalau bagi yang bisa harus segera ditinggalkan. Tapi kalau yang masih berlatih, ya minimal secara berangsur mulai ditinggalkan, melekat pada kemudahan. Seperti itu. Bagaimana caranya menghilangkan kemelekatan pada kemudahan, padahal kita sendiri selalu mencari kemudahan di dalam kehidupan. Jadi pada dasarnya kalau ditilik dari sudut pandang Dhamma, kembalinya seperti yang saya jelaskan tadi, perhatian penuh, Bu. Ketika kita bisa melatih perhatian penuh, kita akan menyadari, oh iya hidup ini tidak mudah. Oh iya hidup ini penuh proses. Karena jangankan proses yang di luar tubuh kita, ketika kita bekerja, belajar atau membangun sesuatu, kita bernafas pun perlu proses. Dari mulai masuk hidung, masuk tenggorokan, masuk rongga dada, masuk perut. Ketika keluar juga gitu. Ketika dari perut keluar ke rongga dada, tenggorokan, hidung, keluar lagi. Nah, inilah yang namanya proses. Dari hal yang sekecil itu, Bu, itu proses. Apa Ibu selama ini menyadarinya? Itu menimbulkan yang disebut pengertian yang Nah, seperti itu. Jadi ketika kita bisa mengerti semuanya ini proses, kita tidak akan melekat sama saya ingin mudah dalam langkah saya. Kita tidak, tapi menyadari iya saya sedang mengalami proses atau melakukan proses. Ketika proses ini mudah, oh ya ternyata langkah saya atau proses saya untuk saat ini seperti ini. Terus ketika kita mengalami hal sulit, ya inilah proses kehidupan saya. Tidak semuanya selalu mudah seperti itu, Bu. Jadi akan hilang kemelekatan atau penderitaan kita. Dan sepertinya setiap proses kita akan menjadi lebih fokus. Energi kita akan dalam setiap langkah itu menjadi lebih fokus. Per proses ya. Per proses, per langkah, step by step, moment by moment. Nah, ini akan jadi lebih terkonsentrasi, lebih tertata dalam ucapan, pikiran maupun perbuatan, dan lebih bijaksana mengambil suatu keputusan, apakah itu keputusan dalam kehidupan sehari-hari atau keputusan menghadapi anak, bahkan keputusan menghadapi kematian. Seperti itu. Jadi dari judul tadi, mengenal kematian untuk menambah kebijaksanaan, ketika kita sudah terlatih dengan perhatian penuh, kita jauh lebih mengenal apa sih kematian ini. Dan ketika kita menghadapi sendiri, entah itu bude, ibu, bapak, anak, kakek, nenek. Nah, ini kita melihatnya, oh ya, ini proses kehidupan. Dia mati karena dia dilahirkan. Dan ini salah satu proses yang mutlak, nggak bisa dibantah oleh kamus manapun, oleh kitab suci manapun, bahwa setiap orang yang sudah terlahir, dia pasti mengalami kematian. Nah, ketika kita sudah menyadari ini semua, kita bisa terlepas dari yang namanya kemelekatan akan kepergiannya. Seperti itu. Jadi lebih tepatnya adalah kesedihan itu terjadi adalah kemelekatan
akan kehadirannya. bukan Bu. Jadi penderitaan ini adalah kemelekatan akan bertemunya dengan hal yang kita cintai dan berpisah dengan hal yang kita benci. Kita melekat pada ini. Sehingga ketika kita menemui atau ya menemui apa yang kita benci, ini kita menjadi gundah, merana. Kalau bahasa galau, nah bahasa gaulnya galau atau gegana. Nah, seperti itu. Kita gelisah, galau, merana katanya ya. Katanya seperti itu. Nah, jadi kita ketika sudah menyadari ini sebuah proses, segala macam itu nggak ada lagi. Walaupun toh itu kerabat atau keluarga kita yang paling dekat. Jadi kita akan memahami saya menderita karena saya bertemu dengan yang saya benci. Saya menderita karena berpisah dengan yang saya cinta. Kedua hal ini yang harus diperhatikan, bukan si dianya yang meninggalkan kita, bukan. Tapi hal konsep nih. Konsep yang ada di jadi kita harus menanamkan itu. Nah, bagaimana itu bisa tertanam? Kembali ke perhatian penuh tadi. Sehingga kita bisa kalau setiap hari melatih, dengan sendirinya pemahaman itu akan muncul. Seperti itu. Itulah pentingnya perhatian penuh. Seperti itu, Bu. Jadi bagi yang menemui orang yang dicintai saat ini, ya tidak melekat. Iya. Tidak akan melekat. Iya. Jadi perpisahan ya sudah. Ya, itu proses. Berarti lebih dewasa, lebih bijaksana. Nah, itu. Jadi, ya, karena perhatian penuh kita mengenali kematian. Karena mengenali kematian, kita bisa bijaksana menghadapinya. Seperti itu. Makanya, kenapa kok di sini saya mengenali kematian untuk menambah kebijaksanaan. Karena dengan kita mengalami atau berteman baiklah, berteman akrab atau mengenali apa yang namanya kematian, kita bisa bijaksana dalam segala hal. Padahal kematian itu bisa terjadi suatu waktu. Iya. Jadi kita harus mulai dari sekarang. Nah, berkenalan dengan kematian. Iya, yang sering diucapkan Bante Kanti, yang mulia Bante Kanti Mahatera, itu sadarilah bahwa besok kalian akan mati. Tapi kalau saya pribadi selalu selalu mengatakan dalam diri, ketika saya menghirup nafas, mau menghembuskan nafas, saya akan mati. Nah, dari situ nanti akan muncul konsep pengertian mendalam itu tadi. Iya, menghembuskan nafas tunggu yang terakhir aja. Kita tetap punya hidup. Iya. Betul sekali. Baik, Samanera, waktu juga yang memisahkan. Iya. Mungkin Samanera bisa memberikan saran atau mungkin kesimpulan dari pembicaraan kita iya. ini. Monggo, silakan. Ya, jadi mengingat ketidakkekalan atau anicca, inilah yang kita sebut anicca. Tadi kita bertemu, sekarang berpisah. Dan tidak hanya perjumpaan kita di acara ini, tapi di kehidupan kita sering bertemu dengan manusia baru atau individu baru seperti anak, keponakan, terus anak kita, anak kucing kita, anak peliharaan kita. Nah, tapi pada ujungnya kita akan menemui yang namanya kematian. Apakah itu kematian yang kita hendaki atau kematian yang tidak kita hendaki. Setiap saat kita bergelut dengan kematian. Jadi saran saya, latihlah. Nah, selama masih kita bisa mempunyai waktu, latihlah perhatian penuh dengan hal yang sangat mendasar, yaitu mengamati bagaimana proses udara keluar dan masuknya ke perut, keluar perut, masuk perut, kembang perut atau kempisnya perut. Amatilah selagi kita bisa. Di situ kita akan mendapatkan perhatian penuh kita. Ketika kita mendapatkan perhatian penuh kita akan terlepas dari yang namanya kemelekatan akan hal-hal yang kita cintai dan hal-hal yang kita benci. Terima kasih. Namo Buddhaya. Terima kasih banyak Samanera Ya. atas pencerahannya. Baik, bisa dapat TV, cukup jelas bukan apa yang dikatakan oleh Samanera Sucang Sajaseno di dalam pembahasan kita, yaitu mengenal kematian untuk menambah kebijaksanaan. Saya berharap bahwa mulai detik ini, mulai saat ini, kita sudah mengenal dengan akrab kematian itu sendiri, kemelekatan kita terhadap sesuatu yang sebenarnya adalah
juga tidak kalah anehnya. Baik Zarama TV, tentunya saya sendiri juga banyak belajar pada kesempatan sore hari ini. Anda juga, dan tentunya semakin kita memahami, kita akan menjadi lebih bijaksana dan menjadi lebih bahagia. Kata kunci kita adalah mind is not everything, but everything is from mind. So, make it so. Saya Saka Dewi, beserta kru dan Mati Tim mengucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf jika ada salah kata. Kata akhir saya adalah sambil sabar, bahwa untuk sebenarnya. Semoga semua makhluk hidup bahagia. Saduhu, saduhu, saduhu.